Saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Indonesia di channel Mars TV. Sebelum melanjutkan, mohon untuk subscribe, like, komen, dan mengaktifkan tombol lonceng serta membagikan channel ini ke sosial media yang Anda miliki. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Pangeran Jayakusuma. Aku ini memang anak nakal. Aku anak beranda. Kau anak gila. Iya. Aku anak tak tahu sopan santun. Anak tak tahu diri. Berani mencintai bibinya sendiri. Kalau saja aku tahu akan begini kejadiannya, seharusnya aku akan menolakmu datang kemari. Bibi? Bibi kelihatannya sangat menyesal. Benarkah Bibi menyesal? Bibi? Bibi? Kau masih juga memanggil aku Bibi? Lalu, aku harus memanggil apa? Terserah. Kau akan memanggil dengan sebutan apa padaku. Tapi yang harus kau sadari, sekarang ini aku sudah menjadi istrimu, Jayakusuma. Siapa yang berubah hatiku? Siapa yang membuat kita satu? Selalu menyatu beban kecewa, namun tak ragukan berarti. Siapa yang membuatku pilu kembali datang masa lalu? Semakin jauh gejolak jiwa, benci dan cinta pun menyatu. Kenangan indah pun memudar alami masa lalu. Walau kita tak berpisah, rasa hati bergelora. Siapa yang membuatku resah, tak berharap untuk percuma. Benci dan cinta selalu menyatu, tak pernah takkan berhenti. Sungguh, aku tidak menyesal. Aku bahkan merasa bahagia sekali. Aku ingin berterima kasih pada Bibi, tapi tak tahu bagaimana caranya. Berterima kasih. Iya, Bi. Karena melalui Bibi, aku sekarang ini baru pantas disebut seorang laki-laki dewasa. Seorang laki-laki yang bisa mencinta dan dicinta. Oh, Kusuma, mendekatlah kemari dan genggamlah tanganku ini. Siapa yang merubah hatiku? Siapa yang membuat kita satu? Selalu menyatu beban kecewa, namun tak ragukan berarti. Siapa yang membuatku pilu kembali datang masa lalu? Semakin jauh gejolak jiwa, benci dan cinta pun menyatu. Kenangan indah pun memudar
selalu menyatu, tak pernah Pangeran Jayakusuma. Kusuma, apakah kau sayang padaku? Apa maksud Bibi? Bukankah pertanyaan ini cukup jelas? Iya, tentu Bibi. Tentu aku sayang pada Bibi Retno Marlangun. Bahkan di dunia ini, hanya Bibilah yang kusayangi. Tak ada lagi yang lain, hanya Bibi. Apa karena aku bibimu? Iya. Karena kau adalah Bibi dan juga guruku. Bukan karena yang lain lagi? Maksud Bibi? Misalnya ada seorang gadis lain. Dia itu juga bibimu. Dia juga membimbingmu sebagai guru. Apakah kau juga menyayanginya seperti halnya menyayangi diriku ini? Iya. Mereka yang menaruh rasa sayang padaku, tentu aku pun akan balas menyayanginya. Kenapa, Bibi? Kenapa? Sudahlah Jayakusuma. Kau sudah membuat hatiku sangat kecewa. Mengapa Bibi kecewa? Karena ternyata kau masih bisa menyayangi orang lain selain diriku. Ya, dan kalau memang begitu sikapmu, lebih baik kau tidak usah menyayangi diriku. Bibi Retno Marlangun. Jangan menangis, Bi. Jangan membuatku semakin bingung. Kita sekarang ini sedang dalam keadaan terjepit. Kita tidak tahu apakah masih akan bisa keluar dari tempat ini, ataukah akan terkubur di sini. Bagaimana aku bisa menyayangi orang lain selain Bibi? Tak ada siapapun di sini. Kita hanya berdua. Tapi Kusuma, kalau misalnya tiba-tiba muncul seorang gadis lain, apakah kau akan berpaling dariku? Tidak, Bibi. Tidak mungkin. Kalau Bibi masih kurang yakin, aku akan bersumpah. Tidak usah, Kusuma. Jangan gampang bersumpah. Akan berat akibatnya. Lebih baik kau kerjakan hal-hal lain yang lebih nyata ketimbang mengucapkan sumpah. Kusuma. Iya, Bi. Genggamlah tanganku supaya hawa dingin ini pergi menjauh. Baik, Bi. Begini. Lebih erat lagi, Kusuma. Baiklah, Bi. Apapun yang Bibi perintahkan akan kulakukan dengan senang hati. Begini ya, Bi? Iya, begitu. Terima kasih, Jayakusuma. Mengapa kau mau melakukannya? Mengapa Bibi masih bertanya? Semua orang akan melakukan apa saja demi orang yang paling disayanginya. Sementara itu, Durgampi dan Keswari masih berusaha mendorong lempengan batu besar yang merupakan penyumbat lorong goa. Lempengan batu besar itu memang sangat kokoh, seperti menancap ke dalam dinding dan lantai goa. Keswari sampai bercucuran keringat, dan Durgampi kelihatan sangat kesal. Minggir, minggir Keswari. Batu ini seperti punya akar saja. Tak mau bergeming sedikit pun. Minggir kataku. Biar ku hantam dengan aci lepur saketi. Apa justru tidak berbahaya, Kakang? Berbahaya? Dinding gua ini bisa runtuh dan mengubur kita di dalamnya. Oh tidak, tidak. Aku yakin batu ini hanya merupakan penutup. Dia sengaja dipasang di sini oleh seseorang. Kalau ku hantam dengan lepur saketi, dia bisa terpental ke belakang sana. Lihat saja. Betul dugaanmu, Kakang. Batu ini hanya dipasang sebagai penyumbat mulut lorong. Lihat, Kakang. Bukankah itu dua orang manusia? Bukankah mereka
Retno Marlangan dan Jaya Kusuma. Iya, merekalah yang kita cari. Setan alas. Kita susah payah mencari ke sana kemari. Mereka malah enak-enak bermesraan. Awas! Kita tidak bisa melompati jurang ini untuk menangkap mereka, Kakang. Oh, mengapa tidak bisa? Lihat Keswari, akan kulompati jurang ini. Tunggu! Mau apa kau, Paman Durgampi? Tentu saja mau menangkap tikus-tikus jelek yang berhasil meloloskan diri melalui lubang rahasia. Apakah Paman tidak melihat apa yang tergenggam di tangan kami? Pedang Pancakumara ini akan menebas tubuh Paman Durgampi. Begitu kaki Paman menapak dinding goa tempat kami berpijak sekarang ini. Setan alas! Kau mau menakut-nakuti aku ya? Kalau Paman tidak percaya, silakan coba. Tapi percayalah, Paman tidak akan bisa menginjak lantai goa ini. Kukira apa yang dikatakan benar, Kakang. Sangat berbahaya untuk bisa melompati jurang ini. Sementara mereka menunggu dengan pedang siap di tangan. Kita memang siap. Bagaimana Keswari? Aku pun tidak tahu harus bagaimana, Kakang. Melihat mereka berdua, aku menjadi teringat Rangga Dedali. Kisah lama yang sudah usang itu. Bukankah Rangga Dedali adalah nama lain dari Empu Kapakisan? Kau pernah mencintai orang itu sampai ke ubun-ubunmu. Tapi sayang sekali, cintamu kandas di jalan Keswari. Benar, Kakang. Rangga Dedali yang perkasa itu kemudian memilih jalan hidupnya sendiri. Dia membuang sejauh-jauhnya segala terek-bengek persoalan duniawi untuk kemudian menjadi pertapa dengan nama Empu Kapakisan. Karena itu kau menaruh dendam. Ya, mungkin aku dendam padanya. Tapi apa gunanya membicarakan hal-hal yang sudah basi? Urusan kita sekarang adalah kitab Pitara Dia dan Goa Kapakisan. Nah, itu bagus. Kita harus tetap menempuh rencana semula Keswari. Hai, mengapa kalian tidak menurut saja? Menurut? Bagaimana maksud Paman Durgampi? Serahkan Goa Kapakisan ini dan kitab Pitara Dia, dan kalian akan kubebaskan. Kalian tidak akan kami ganggu lagi. Sekarang pun kami sudah bebas. Kalian tidak bisa membujuk kami. Dan ingat, Paman tahu siapa pemuda di sebelahku ini? Dia adalah putra Raja Majapahit yang sekarang, kalau sampai terjadi apa-apa dengan dia, Paman dan Bibi Keswari tentulah akan berurusan dengan pihak yang berwenang kerajaan Majapahit. Kau mengancam aku dengan cara seperti itu, Retno? Kau pikir aku takut dengan pemerintah Majapahit? Kau pikir aku tidak punya kawan-kawan yang menggenggam jabatan penting di Istana Majapahit? Kalian tahu Patih Madu? Kalian tahu siapa itu Ratu Mengker? Punya hubungan apa kau dengan mereka? Dengar, Pangeran. Mereka berhubungan erat denganku. Ingin buktinya? Tunggulah barang 2-3 bulan lagi. Aku akan datang dengan pasukan penjemput raja untuk membawa pacarmu itu pulang ke istana. Dan setelah itu, kau hanya akan bisa gigit jari, Pangeran. Apa memang benar begitu, Bi? Aku tidak tahu kepastiannya. Kudengar beritanya memang begitu. Iya. Berita itu memang sudah tersiar luas kemana-mana. Salah seorang putri kerajaan Majapahit akan dikawinkan dengan seorang pangeran dari kerajaan Singgelo. Mungkin Bibi yang dimaksud putri itu. Kalau benar begitu, bagaimana sikap Jaya Kusuma? Aku bukan hanya akan gigit jari, Bi. Aku akan menangis melolong-lolong seperti seekor anjing kena gebuk. Kau memang lucu. Kau terlalu putih dan lucu, Jaya Kusuma. Aku menyukaimu. Menyukai? Seperti menyukai makanan yang enak? Atau tontonan yang mengasihkan? Atau... Jangan diteruskan pertanyaan itu. Tidak sopan. Aku ini bibimu sendiri, tahu? Hatiku bahagia sekali. Wajah Bibi kelihatan, ya, kembali merah seperti buah jambu yang sedang masak. Bibi sudah kelihatan jauh lebih segar sekarang. Apakah dada Bibi masih sesak? Mudah-mudahan saja aku akan lekas sembuh, Jaya Kusuma. Hai, Retno. Apa keuntungannya kau menyekap diri dalam Goa Kapakisan ini? Kau seorang putri raja. Demikian pula Jaya Kusuma.
seorang putra raja besar di zaman ini. Kalau kalian pulang, tentu seluruh negeri akan mengelulukan kehadiran kalian. Paman Durgampi, aku tahu Paman sangat mendambakan kitab Vitaradia dan Goa Kapakisan ini. Karena Paman tahu bahwa di dalamnya tersimpan mutiara ilmu yang tiada bandingnya di dunia ini. Kau terlalu membanggakan kebesaran gurumu. Kau kira ilmu yang kumiliki sekarang ini tidak patut diperhitungkan, ha? Lalu untuk apa Paman dan Bibi Keswari kelihatan bernafsu sekali merebut kitab Vitaradia? Aku akan merebutnya untuk merobek-robeknya, tahu? Dengan begitu, semakin kelihatan bahwa Paman merasa gentar menghadapi ilmu Eyang Kapakisan. Dan kalau memang demikian maksud Paman, lebih baik cepat pergi. Walau bagaimanapun kami tak akan melepaskan kitab Vitaradia dan goa ini. Kami akan pertahankan sampai hembusan nafas yang terakhir. Baik. Untuk kali ini, kalian menang. Tapi pada kesempatan lain, kamilah yang akan menang. Ayo Keswari, tak ada perlunya kita menunggu tikus-tikus kecil itu. Sehari setelah Durgampi dan Keswari meninggalkan Goa Kapakisan, mereka masih belum berani beranjak dari tempatnya. Sementara itu Pangeran Jayakusuma terus merawat bibinya dengan penuh kasih sayang. Maka setelah menginjak hari kedua, rupanya mereka benar-benar sudah pergi, Bibi. Apa yang akan kau lakukan, Kusuma? Aku akan melompati jurang ini. Kau bisa? Dulu, waktu latihan dengan Bibi, aku pernah melompati jurang yang lebih lebar lagi. Iya, tapi keadaannya berbeda, Kusuma. Tepian jurang ini terjal dan jauh lebih berbahaya. Dan dalamnya luar biasa. Kukira gemuruh air itu jauh sekali. Akan kucoba, Bibi. Sebab kalau tidak, kita tidak bakal bisa keluar dari tempat ini. Aku takut, Kusuma. Aku takut kau akan jatuh ke bawah sana. Aku adalah murid Bibi. Aku pun pewaris ilmu Eyang Kapakisan. Masa harus takut menghadapi jurang yang dalam? Bibi tidak usah cemas. Bibi tenang sajalah di sini. Lalu apa rencanamu setelah sampai di seberang sana? Tentu saja aku akan menyelidiki apakah benar-benar Durgampi dan Keswari sudah pergi jauh-jauh dari goa ini. Setelah itu, aku akan mencari seutas tambang yang kuat. Nah, kemudian aku akan membawa Bibi menyeberangi jurang ini. Iya, baiklah. Memang tidak seharusnya kita merasa takut. Apapun yang akan terjadi, harus kita hadapi dengan ketabahan hati. Tapi kau harus benar-benar memusatkan perhatianmu, Kusuma. Dinding tebing di seberang sana kelihatannya sangat licin. Aku akan mencobanya, Bibi, dan harus bisa. Lihatlah. Aku akan mengambil ancang-ancang. Hati-hati, Kusuma. Tunggulah Bibi di sini. Tenang-tenang sajalah, Bibi. Aku harus bisa melompat ke seberang sana. Harus bisa. Nasib kami sedikit banyak ditentukan oleh usahaku ini. Ya! Kau berhasil, Kusuma. Kau berhasil, bukan? Iya, Bi. Aku berhasil. Lihat saja. Aku sudah berada di seberang dengan selamat. Nah, untuk sementara aku harap Bibi sabar menunggu. Aku akan menyelidiki dulu apakah Durgampi dan Keswari benar-benar sudah pergi dari goa ini. Nah, aku tinggal dulu ya, Bi. Jangan lama-lama, Jayakusuma. setelah berani memastikan Durgampi dan Keswari tak ada lagi di sekitar Goa Kapakisan, Pangeran Jayakusuma bergegas kembali ke tepi jurang sambil membawa seutas tambang. Tambang itu cukup besar dan terbuat dari akar-akar pohon yang dianyam. Kemudian dia mengikat tambang pada tonjolan batu-batuan, lalu menggenggam ujungnya untuk dibawa kembali melompat ke seberang. Agaknya Bibi masih terbaring di tempatnya. Nah, kali ini pun aku harus berhasil melompati jurang ini. Aku berhasil, Bi. Aku berhasil menyeberangi jurang ini pulang balik. Dan lihat, aku membuat tambang yang cukup kuat. Bagaimana dengan Durgampi dan Keswari? Mereka jelas sudah pergi, Bi. Sudah kuperiksa sekitar goa.
bahkan sampai ke bawah-bawah sana. Mereka tak ada lagi. Nah, sekarang mari kita menyeberangi jurang ini bersama-sama, Bi. Tubuhku belum pulih sama sekali, Kusuma. Jangan khawatir. Aku akan menggendong Bibi. Aku yang akan bergayut pada tali tambang. Bibi cukup berpegangan pada pinggangku. Baiklah, Kusuma. Aku menurut saja. Nah, mari, Bi. Setelah mengikat ujung tambang kuat-kuat pada toncolan batu-batuan goa, mereka pun mulai merambat ke seberang. Kedua manusia itu berayun-ayun pada tambang seperti dua ekor kelelawar. Pegang terus, Bi. Pegang kuat-kuat. Tinggal sedikit lagi. Kita selamat, Bi. Kita selamat. Iya, Kusuma. Kita telah diselamatkan dari ancaman bencana yang mengerikan. Bibi, mengapa Bibi menangis? Aku menangis karena rasa haru, Kusuma. Oh, Jaya Kusuma. Jaya Kusuma. Karena tak kuat lagi menahan luapan perasaannya, Retno Marlangen menubruk dan langsung memeluk Pangeran Jayakusuma erat-erat. Erat sekali, seperti tak akan dilepaskan lagi. Bi, mengapa Bibi memelukku? Mengapa? Tidak maukah kau kupeluk, Kusuma? Tidak maukah kau kujadikan tempat menumpahkan segala kegembiraan dan kebahagiaan ini? Bi. Sehari setelah kejadian itu, Retno Marlangen nampak menjadi lebih segar. Wajahnya mulai merah kembali. Walaupun sekali waktu masih terbatuk, namun tidak lagi melontakkan darah. Pagi-pagi dia sudah bangun, membersihkan tubuh di antara pancuran, kemudian mengajak Pangeran Jayakusuma memasuki ruangan lukisan. Beberapa saat setelah mereka berada di dalam ruangan, sambil mengamati dinding-dinding yang penuh pahatan lukisan, Retno Marlangen berbisik. Kusuma. Ya, Bi. Coba kau amati guratan-guratan yang melingkar-lingkar itu. Kalau tidak salah, itu huruf-huruf yang bisa kita baca, Bi. Bawa obormu lebih dekat kemari, Kusuma. Iya, Bi. Rupanya di luar pengetahuanku, telah ada orang lain yang berhasil memasuki ruangan ini. Siapa, Bi? Siapapun orangnya. Coba akan kubaca, Bi. Iya. Mengelilingi dunia seorang diri, menjenguk goa mendaki gunung, mengambah awan menyelami samudra. Di sini melihat Garuda Winata dan Witaradya. Sayang sekali Garuda Winata yang dikenal masih sangat dangkal. Bagaimana pendapatmu, Jayakusuma? Menurut pendapatku, orang yang menulis ini pastilah rekan Paman Mada. Nampak dia ingin membela keunggulan ilmu gubahannya. Bukankah dia mau berkata bahwa Garuda Winata lebih unggul daripada Witaradya? Coba kau baca selanjutnya, Kusuma. Baik, Bi. Apa yang diketahui pengubah Witaradya tentang ilmu Garuda Winata adalah dangkal. Kalau seorang sudah mencapai tingkatan tinggi, Witaradya tidak bakal mampu menjatuhkannya. Aku mendapat kesan penulis ini amat sombong. Benar, Bi. Barangkali dia cuma menjual cerita burung. Sepertinya masih ada satu bait lagi, Kusuma. Iya, Bi. Satu bait lagi. Tapi yang ini guratannya agak acak-acakan. Coba akan kubacakan. Di sebelah ruangan ini, aku meninggalkan guratan pokok, ilmu carang gesing, jala karawelang, dan bendi mataram. Ketiganya dapat memecahkan rahasia Witaradya. Kepada mereka yang berminat,
Sebelum berlatih, makanlah buah kelepu yang tersimpan di dalam peti Patih Lawa Ijo. Lawa Ijo? Patih Lawa Ijo? Siapa dia, Bi? Entahlah. Semenjak menjadi murid Eyang Kapakisan, baru kali ini aku mendengar nama itu. Bibi sepertinya meragukan nama itu. Jaya Kusuma, puluhan tahun aku berada di goa ini, tapi tidak mengetahui ruangan yang disebutkan itu. Tidak. Benar-benar aku belum bisa mempercayainya. Kalau begitu, marilah kita buktikan, Bi. Iya. Marilah kita lihat seperti apa ilmu yang dibangga-banggakan itu. Mungkin ini ruangan yang dimaksud oleh bunyi tulisan itu, Bi. Tapi sepertinya tidak berpintu. Aku sendiri yang sudah lama tinggal di dalam gua ini tidak menyangka bahwa ada ruangan di sebelah sini. Coba saja kau periksa sudut-sudutnya, Kusuma. Maksud Bibi memeriksa apanya? Barangkali ada pengumpil atau tonjolan batu yang dimaksudkan sebagai anak kunci. Ini ada bulatan kecil dan pipih. Coba akan kutekan. Bi! Tahan nafasmu barang sejenak, Kusuma. Biar udara kotor yang tersekap dalam ruangan mengalir keluar. Iya, Bi. Iya, cukup. Ayo, mari kita masuk. Sesaat lamanya, mereka berdua tenggelam dalam suasana ruangan yang hening menyeramkan. Dengan obor di tangan kanannya, Pangeran Jayakusuma berjalan memutari ruangan diikuti oleh Retno Marlangan. Luar biasa. Hampir seluruh langit-langit ruangan penuh pahatan melingkar-lingkar. Lihat, Bi. Bukankah itu bunyi huruf? Iya, Bi. Bunyinya carang gesing. Dan itu Jala Karawelang. Lihat, Bi. Indah sekali. Iya, Kusuma. Dan di sebelahnya lagi berbunyi bende Mataram. Di bawahnya terdapat lukisan sebuah bende raksasa. Apa artinya ya? Tentu ada artinya, Kusuma. Dan arti itulah yang perlu kita temukan. Ayo, marilah kita duduk barang sejenak. Iya, Bi. Pangeran Jayakusuma meletakkan obor di sudut ruangan. Kemudian duduk di sebelah Retno Marlangan. Untuk beberapa saat lamanya, mereka membungkam mulut. Hanya tarikan napas lembut yang terdengar. Bi? Ada apa, Kusuma? Hei, mengapa tubuhmu bergetar? Ada kekuatan memancar kuat dari lukisan-lukisan itu, Bi. Kalau begitu, benar apa yang dikatakan Patih Lawa Ijo. Kekuatan itu semakin kuat, Bi. Dan tenagaku mulai tersedot keluar. Kau harus melawannya, Kusuma. Aku sudah berusaha melawannya, Bi. Tapi kekuatan itu makin dahsyat. Darahku serasa bergolak. Berbahaya. Lawanlah, Kusuma. Lawanlah. Tidak bisa, Bi. Tenagaku sudah hampir lenyap. Tenggorokanku kering. Dan mataku berkunang-kunang. Kalau begitu, palingkan mukamu, Kusuma. Palingkan. Jangan menatap lukisan itu. Tidak bisa, Bi. Leherku menjadi kaku. Kau tidak apa-apa, Jayakusuma? Tidak, Bi. Hanya kepalaku agak pening. Luar biasa kekuatan itu. Aku seperti melihat beribu-ribu tangan keluar menjulur dari dalam benda raksasa itu. Lalu tangan-tangan itu berusaha mencengkramku dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Bi, jangan-jangan ini ilmu setan, Bi. Aku kira bukan, Kusuma. Pahatan-pahatan pada langit-langit dan dinding goa ini barangkali dikerjakan oleh tangan-tangan sakti. Dan tangan-tangan itu kemudian menghasilkan bentuk-bentuk yang aneh. Lingkaran-lingkaran yang kalau kita tatap terus-menerus mampu mengeluarkan tenaga gaib. Sudahlah. Mari kita duduk kembali. Tenangkan hatimu dulu, Kusuma. Iya, Bi. Bi, barangkali kotak inilah yang dimaksud Patih Lawa Ijo. Bagi mereka yang ingin menempuh latihan-latihan keras, disarankan agar mau makan buah kelepu yang ada di dalam kotak ini.
Aku baru mendengar buah yang namanya kelepu. Aku juga, Bi. Dan benarkah yang dikatakan tulisan itu? Benarkah buah ini berkhasiat? Coba, bukalah dulu kotak itu. Baik, Bi. Hanya ada 2 buah, Bi. Sepertinya khusus disediakan untuk kita saja. Harum sekali baunya. Tapi, jangan-jangan buah ini mengandung racun. Pangeran Jayakusuma. Apakah akan kita ikuti petunjuk tulisan itu? Akan kita makan buah kelepu ini? Aku percaya apa yang dikatakan Patih Lawa Ijo. Dia seorang pendekar. Dari tulisan dan guratannya pada dinding goa, ya, walaupun ada kesan sombong, tapi terkandung niat baik. Maka aku pikir tidak ada salahnya kita makan buah kelepu ini, Kusuma. Manis sekali rasanya buah kelepu ini. Sayang cuma 2 gelinding. Kalau saja ada 10, tentulah kenyang perutku. Ada apa, Bi? Kepalaku pusing, Kusuma. Kepalaku berdenyut-denyut. Apakah kau tidak merasakan sesuatu? Aku juga, Bi. Kepalaku seperti berputar-putar. Aduh. Dan tubuhku kedinginan. Lantai gua ini seperti bergoyang-goyang. Celaka, Bi. Buah itu ternyata mengandung racun. Bagaimana ini? Pegang tanganku, Kusuma. Pegang tanganku erat-erat. Iya, Bi. Kalau memang buah itu mengandung racun, biarlah kita berdua mati di sini. Kepalaku sakit sekali, Bi. Seperti ditindih batu besar. Bi. Kusuma. Bibi. Tubuh mereka bergoyang-goyang, bergetar dengan hebat sekali. Darah mereka serasa bergolak, berdebur kencang. Akhirnya mereka terguling pingsan. Untuk beberapa saat lamanya mereka tak sadarkan diri. Mereka tertelungkup dengan tangan tetap berpegangan erat sekali. Pangeran Jayakusuma lebih dulu sadar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Buah kelepu. Ya, kami baru saja makan buah kelepu. Bibi? Kusuma, kau tidak apa-apa? Tidak, Bi. Bagaimana dengan Bibi? Aneh sekali. Setelah sadar, aku justru merasakan badanku menjadi kuat dan segar. Aku juga, Bi. Aku merasa menjadi kokoh. Telapak tangan dan kakiku menjadi tebal. Lihatlah. Iya, ternyata benar yang dikatakan Patih Lawa Ijo. Nah, sekarang mari kita kembali duduk. Iya, Bi. Barangkali sekarang pengaruh lukisan-lukisan aneh itu tidak akan terlalu mengganggu lagi. Iya, betul, Bi. Bentuk dan garis-garis melingkar itu tidak lagi memancarkan kekuatan yang mengerikan. Tapi, lihat, Bi. Badanku menjadi ringan sekali. Apa yang kau lakukan itu, Kusuma? Entahlah, Bi. Aku sendiri bergerak setengah sadar. Aduh, Bi. Ada kekuatan yang menggerakkan tangan-tangan dan kakiku. Hentikan, Kusuma. Hentikan. Tidak bisa, Bi. Aduh, bagaimana ini? Pangeran Jayakusuma masih terus melakukan gerakan-gerakan aneh di luar kesadarannya. Kadangkala dia seperti menari, lalu melompat tinggi sambil berteriak-teriak. Tapi mendadak dia bergulingan di atas lantai goa, sambil menggeram bagaikan seekor singa terluka. Hentikan, Kusuma! Hentikan! Tidak bisa. Sudah ku coba tapi sulit mengendalikannya. Itu berbahaya, Kusuma. Kau akan dikuasai oleh kekuatan gaib di luar dirimu. Lepaskan! Lepaskan kekuatan itu, Kusuma! Tidak bisa, Bi. Lihat. Akhirnya Retno Marlangen sadar bahwa gerakan-gerakan yang diperlihatkan Pangeran Jayakusuma adalah justru yang selama ini ingin dipelajarinya.
Bukankah itu gerakan-gerakan ilmu pedang Garuda Winata? Iya. Aku bisa membaca dengan jelas. Benar-benar luar biasa ilmu ciptaan Mahapati Gajah Mada. Rupanya selama ini aku hanya memahami kulitnya. Rupanya di balik lapisan kulit kasar tersembunyi isi yang luar biasa dahsyatnya. Iya. Mungkin dengan cara seperti inilah orang yang menamakan dirinya Patih Lawa Ijo akan mengungkap rahasia ilmunya. Iya. Tapi kasihan Jaya Kusuma. Dia kelihatan sudah sangat lelah. Oh, tolong Bi, tolong aku Bi. Kok berhenti sendiri? Aneh sekali. Bagaimana Kusuma? Entahlah Bi, tiba-tiba saja gerakan aneh itu berhenti dengan sendirinya. Kau tahu apa yang baru saja kau lakukan? Tidak Bi, aku hanya tahu bahwa ada kekuatan yang menguasai aku dan menggerakkan seluruh anggota badanku semau dia. Entah datang dari mana kekuatan itu. Ketahuilah Kusuma, kau baru saja memainkan 17 jurus ilmu pedang Garuda Winata. Apa Bi? Kukatakan bahwa kau baru saja memainkan ilmu pedang Garuda Winata. Memainkan intinya sebanyak 17 jurus. Sama sekali aku tidak menyadarinya Bi. Sungguh. Selama kau membuat gerakan-gerakan tadi, aku berusaha menangkap seluruh artinya. Tapi Bi, mengapa tiba-tiba aku berhenti membuat gerakan? Tentu saja kau akan berhenti dengan sendirinya. Begitu satu bagian dari lukisan itu selesai. Coba saja perhatikan. Bukankah lingkaran-lingkaran lukisan itu merupakan bagian-bagian dari jurus-jurus tertentu? Dia tidak terus-menerus menyambung. Ada kalanya bentuk lingkaran itu berubah dari gerakan menyerang menjadi gerakan bertahan. Oh, iya. Betul Bi. Aku baru bisa melihatnya sekarang. Nah, sekarang persoalannya menjadi lebih mudah dan lebih jelas. Maksud Bibi? Dengan ilmu kesaktiannya, Patih Lawa Ijo telah memberikan cara yang paling tepat pada kita untuk bisa memahami gerakan-gerakan inti ilmu pedang Garuda Winata dan Witaradia. Menurut Bibi, mana kira-kira yang lebih unggul? Garuda Winata atau Witaradia? Ya, sulit untuk menjawab pertanyaan itu. Sebaiknya kita coba saja melatih 17 jurus yang telah kita kenal itu. Mari, kita cari tempat yang luas untuk membuktikan kebenaran tulisan Patih Lawa Ijo. Nah, Kusuma, apa kau sudah siap? Maaf, aku belum begitu jelas apa maksud Bibi dengan latihan ini. Aku akan menggunakan 17 jurus yang tadi kau perlihatkan dalam goa. Sedang kau seperti biasa menggunakan ilmu pedang Witaradia. Begitu. Baiklah, Bi. Aku siap sekarang. Siapa yang akan mulai menyerang? Menurut jurus pembukaan dari 17 jurus yang kau perlihatkan, akulah yang akan menyerang lebih dulu. Dan kau bertahan. Baiklah. Silakan mulai, Bi. Awas, Kusuma! Tahanlah serangan ini! Tunggu, Bi. Tunggu. Kuharap Bibi jangan terlalu menguras tenaga. Kukira kesehatan Bibi belum lagi pulih seperti sedia kala. Terima kasih atas peringatanmu, Kusuma. Tunggu, Bi. Gerakan Bibi sangat aneh. Aku hampir tidak bisa menangkap maksudnya. Kau bertahan saja, Kusuma. Pergunakanlah kelincahanmu untuk menghindari setiap seranganku. Aku seperti melawan ilmu siluman, Bi. Gerakan Bibi cepat sekali dan aneh. Seperti tidak ada tujuannya, tapi ternyata sasaran yang diarah berbahaya. Hampir saja pedang Bibi membabat lambungku. Pangeran Jayakusuma sangat heran melihat gerakan-gerakan menyerang Retno Marlangen yang aneh tapi berbahaya. Ilmu pedang Witaradia yang selama ini dipelajarinya dengan tekun ternyata tidak banyak membantu. Bahkan kadang-kadang jurus pertahanannya mendadak buyar hingga terpaksa dia jungkir balik di udara untuk menyelamatkan diri dari sambaran pedang bibinya. Cukup, Bi, cukup. Aku tidak sanggup bertahan lagi. Barangkali kau kurang bersungguh-sungguh, Kusuma. Tidak, Bi. Aku bersungguh-sungguh.
Aku sudah mengerahkan seluruh kemampuanku untuk menangkis serangan Bibi. Tapi, ya, itulah. Gerakan-gerakan Bibi sangat cepat dan aneh. Aku seperti bertarung melawan seorang pendekar dari negeri siluman. Kalau begitu, bagaimana kesimpulannya, Kusuma? Kesimpulannya jelas, Bi. Ilmu pedang Garuda Winata lebih unggul. Aku masih belum yakin. Aku tidak percaya kalau ada dua orang pendekar sakti menciptakan ilmu untuk saling mengungguli. Kita sudah membuktikannya, Bi. Ilmu pedang Witaradia yang selama ini kupelajari dari Bibi ternyata tidak bisa berbuat banyak. Nah, sekarang kita balik, Kusuma. Maksud Bibi? Ganti kau yang akan menyerang dengan Witaradia, dan aku akan bertahan dengan Garuda Winata. Begitu. Baiklah, aku siap, Bi. Kau boleh mulai dengan jurus pembukaanmu, Kusuma. Akan kumulai, Bi. Hup, ya, hei. Hiyat! Hiyat! Bagaimana, Bi? Teruskan saja, Kusuma. Akan kucatat perkembangannya. Baik, Bi. Hiyat! 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 Tunggu, Kusuma. Tunggu. Ada apa, Bi? Cukuplah sampai di sini dulu. Aku melihat sesuatu yang ganjil dalam dua ilmu ini, Garuda Winata dan Witaradia. Bibi kelihatan gugup waktu menghadapi seranganku tadi. Ada apa sebenarnya, Bi? Aku lalu ingat pada kata-kata Eyang Raganata sebelum pergi meninggalkan Goa Kapakisan. Tentang apa, Bi? Tentang Mahapati Gajah Mada dan guru kita, Eyang Kapakisan. Eyang Raganata pernah mengatakan, mungkin saja dua orang pendekar sakti menciptakan dua macam ilmu yang berbeda. Tapi Eyang Kapakisan menciptakan Witaradia belum tentu untuk menandingi keampuhan Garuda Winata, seperti yang disangka banyak orang. Kalau tidak untuk menandingi, lalu untuk apa, Bi? Begini, Kusuma. Aku punya pikiran, jangan-jangan ilmu Witaradia diciptakan Eyang Kapakisan justru untuk digabungkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam inti ilmu Garuda Winata. Iya, Bi. Aku ingat. Bukankah ilmu Witaradia harus dimainkan oleh dua orang? Seorang laki-laki dan seorang wanita? Nah, karena itu, Kusuma, mari kita pelajari sekali lagi dengan lebih seksama dua macam ilmu ini. Untuk kemudian kita coba penggabungannya dalam setiap latihan. Baik, Bi. Aku setuju. Sekarang, mari kita kembali ke ruang lukisan. Kita harus membuka rahasia lingkaran-lingkaran lukisan yang lainnya lagi. Bukankah kita baru menguasai 17 jurus? Baik, Bi. Mari kita lanjutkan dengan jurus-jurus berikutnya. Hari-hari selanjutnya, mereka sibuk mempelajari makna yang terkandung dalam lingkaran-lingkaran lukisan. Buah tangan orang yang menamakan dirinya Patih Lawaijo. Tapi anehnya, mereka selalu mendapat hambatan jika sudah tiba saatnya mulai berlatih. Seperti ada jurang pemisah yang amat dalam, yang tak memungkinkan untuk membina suatu kerjasama yang baik. Permainan mereka menjadi kering tanpa bobot. Ayo, Kusuma, kita mulai lagi. Aku masih penasaran. Mengapa tidak besok saja, Bi? Mengapa? Kau takut pada hujan? Tidak, Bi. Kalau begitu, ayo kita berlatih lagi. Ingat, gerakanmu jangan memisahkan diri dari gerakanku. Kita harus bergerak seolah diri kita telah menjadi satu. Gabungan dua ilmu sakti ini harus kita mainkan dengan perasaan yang sudah menyatu. Kau jangan membawa dirimu sendiri. Demikian pula aku. Harus mampu menjadi pelengkap dan penunjang gerakan-gerakanmu. Ayo, kau siap, Kusuma? Aku siap, Bi. Mari, kita mulai. Kusuma. Kenapa, Bi? Kakiku terkilir. Aku terkejut waktu ada kilat menyambar tadi. Hingga aku salah memasang kuda-kuda ketika melompat ke samping. Aduh. Kalau begitu, kita teruskan besok saja, Bi. Sekarang mari bibiku gendong. Jangan, Kusuma. Aku masih bisa jalan sendiri. Kalau begitu, mari ku papah, Bi. Mari, Bibi bergayut di lenganku ini. Maaf, Kusuma. Mereka kemudian berjalan bersama menuju goa. Retno Marlangen bergayut di lengan Pangeran Jayakusuma. Darah pangeran muda itu bergolak hebat. Sentuhan-sentuhan gadis yang adalah bibinya sendiri itu telah mendeburkan darah mudanya. Ada apa berhenti di sini, Kusuma?
Tidak, Bi. Ada apa? Kau menyembunyikan sesuatu terhadapku, bukan? Bibi, dalam pakaian basah kuyup begini, Bibi kelihatan sangat cantik. Kusuma, kau mulai kurang ajar lagi. Mulai timbul lagi watak aslimu. Tidak, Bi. Aku berkata sesungguhnya. Bi, apakah Bibi tidak marah kalau aku mengatakan sesuatu? Kau mau mengatakan apa, Kusuma? Aku ini memang anak berandal, Bi. Anak kurang ajar. Tapi sungguh, kali ini aku telah jatuh di depan bibiku sendiri. Bi, barangkali aku telah jatuh cinta pada Bibi Retno Marlangun. Jangan, Kusuma. Jangan begitu. Mengapa jangan, Bi? Tidak bolehkah aku mencintai seorang wanita cantik seperti Bibi? Aku ini bibimu sendiri, Kusuma. Apa salahnya, Bi? Apa salahnya? Jangan, Kusuma. Jangan. Aku tak bisa mencintai wanita lain selain Bibi. Kusuma, mengapa begini? Mengapa akhirnya jadi begini? Kusuma. Memang bibit-bibit cinta kasih itu sudah ada sejak lama sekali. Baik Retno Marlangun maupun Pangeran Jayakusuma, sejak pertemuan pertama sebenarnya sudah saling menaruh hati. Hanya karena harga diri dan rasa kesopanan sebagai anggota kerabat kerajaan Majapahit, mereka mampu menahan diri. Tapi desakan itu kini semakin kuat. Derasnya arus cinta tak kuasa dibendung lagi. Dan akhirnya tumpahlah semuanya. Dan itu terjadi pada tahun 1364 di bawah kelap-kelip cahaya pelita yang menerangi ruangan tidur Retno Marlangun. Bi, aku ini memang anak nakal. Aku anak beranda. Kau anak gila. Iya, aku anak tak tahu sopan santun. Anak tak tahu diri, berani mencintai bibinya sendiri. Kalau saja aku tahu akan begini kejadiannya, seharusnya aku akan menolakmu datang kemari. Bibi kelihatannya sangat menyesal. Benarkah Bibi menyesal? Bibi, kau masih juga memanggil aku Bibi. Lalu aku harus memanggil apa? Terserah. Kau akan memanggil dengan sebutan apa padaku. Tapi yang harus kau sadari, sekarang ini aku sudah menjadi istrimu, Jayakusuma. Istriku? Benarkah kau telah menjadi istriku, Bi? Oh, Jayakusuma yang nakal dan berandalan ini sekarang telah mempunyai seorang istri. Nah, bukankah sekarang kau yang menyesal, Kusuma? Benar, kau menyesalinya, bukan? Katakan, Kusuma. Tidak, Bi. Sungguh, aku tidak menyesal. Aku bahkan merasa bahagia sekali. Aku ingin berterima kasih pada Bibi, tapi tak tahu bagaimana caranya. Berterima kasih? Iya, Bi. Karena melalui Bibi, aku sekarang ini baru pantas disebut seorang laki-laki dewasa. Seorang laki-laki yang bisa mencinta dan dicinta. Oh, Kusuma, mendekatlah kemari dan genggamlah tanganku ini. Bagaimana rasanya? Aku merasakan darah Bibi mendebur kencang sekali. Jayakusuma, aku pun berterima kasih padamu. Melalui kau, aku kini telah menjadi seorang wanita yang sebenar-benarnya wanita. Aku tidak menyesal. Aku justru merasa bahagia sekali. Aku baru menyadarinya sekarang, Kusuma. Soal apa, Bi? Ilmu pedang Garuda Winata dan Witaradia sepertinya sepasang suami istri. Dua ilmu itu tidak bisa sempurna jika dimainkan terpisah. Sebaliknya, mereka akan mempunyai kekuatan sangat dahsyat jika dimainkan oleh dua orang, laki-laki dan wanita
yang sudah menyatu keadaan jiwa raganya. Aku pun berpendapat demikian, Bi. Sekarang kita hampir tak mempunyai kesulitan untuk latihan pedang bersama. Itulah sebabnya Eyang Kapakisan menyuruh Eyang Raganata mencari seorang pewaris lagi. Dan ternyata akulah yang beruntung, Bi. Karena di samping bisa mewarisi ilmu Eyang Kapakisan, aku pun bisa menemukan seorang gadis yang... Hayo, mau menggoda lagi kan? Dasar anak berandalan, tukang merayu wanita. Aku kadang-kadang membenci sifatmu itu, Kusuma. Kalau benci pertanda sayang, aku tidak keberatan, Bi. Aku benci dan juga khawatir. Siapa tahu kebiasaanmu yang jelek itu kau lakukan juga untuk wanita lain. Kalau soal kebiasaan barangkali susah diubah, Bi. Karena itu berhubungan dengan watak. Tapi bukankah yang paling penting hatiku? Kalau Bibi mau percaya pada kata hatiku ini, bahwa di dunia ini tak ada wanita lain yang bisa kucintai selain Bibi Retno Marlangan. Aduh, sudahlah Kusuma. Dalam 1 bulan ini sudah berapa ribu kau mengucapkan kata-kata cinta di depanku. Dengar, Bi. Sebenarnya aku ingin mengucapkan lebih banyak lagi. Barangkali 2 atau 3 juta. Tapi aku takut Bibi bosan mendengarnya. Kusuma, aku pun mencintaimu. Aku tidak bisa berpisah denganmu lagi. Sebab semua yang kumiliki telah kuserahkan padamu. Apa artinya hidupku ini kalau suatu ketika, ya barangkali karena keadaan, kita terpaksa berpisah, Kusuma. Kita tidak akan berpisah, Bi. Tidak akan. Jaya Kusuma dan Retno Marlangan tak bisa dipisahkan lagi. Alangkah bahagianya kalau sebuah impian menjadi kenyataan. Kita yang akan berusaha mewujudkannya, Bi. Kusuma, aku bahagia sekali. Bahagia sekali. Aku ingin selama-lamanya seperti ini, Kusuma. Bi, aku pun bahagia sekali, Bi. Kembali mereka berdekapan, disaksikan oleh alam sekitar Goa Kapakisan yang sunyi dan damai. Untuk sesaat mereka melupakan ilmu pedang, melupakan lukisan-lukisan Patih Lawaijo, melupakan segala-galanya. Hanya birunya cinta menyelimuti mereka berdua sehangat-hangatnya. Kusuma, jangan tinggalkan aku. Tidak, Bi. Aku tak akan pernah meninggalkan Bibi. Mengapa kau masih juga memanggilku Bibi? Karena kau adalah guru, istri, kekasih, dan juga bibiku. Bibi yang lembut dan manis. Kusuma, kupikir kita jangan terlalu larut dalam suasana cinta yang terus-menerus. Kita pun harus melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai murid. Seperti halnya burung-burung itu, setelah puas bercinta dalam sarangnya, mereka pun terpanggil untuk berangkat menunaikan tugasnya masing-masing. Bibi mau berlatih lagi? Iya. Cabutlah pedangmu. Kita harus menyongsong masa depan bukan hanya dengan cinta, melainkan juga dengan ilmu. Itulah pesan guru. Baik, Bi. Apakah kita akan berlatih dari awal, Bi? Iya. Marilah kita berlatih dengan kecepatan yang lebih tinggi. Kau siap? Aku siap, Bi. Tapi sebelumnya aku ingin... Kau Kusuma, ingat, sekarang saatnya latihan, bukan bermain cinta lagi. Pada saat ini, aku akan bertindak sebagai gurumu, dan bukan sebagai istrimu lagi. Kalau kau melakukan kesalahan, atau melanggar tata tertib, pasti kena sanksi hukuman. Oh, baik Ibu Guru yang cantik. Nah, sekarang kita akan memainkan gabungan ilmu pedang Garuda Winata dan Wita Radia dari awal. Ingat baik-baik Kusuma, gerakanmu harus seirama dengan gerakanku. Saling menunjang, saling mengisi, dan serangan harus bergelombang laksana lautan. Ya, mari kita mulai. Hiya! 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 Sungguh manis dan indah gerakan-gerakan mereka sekarang. Begitu serasi dan sepadan. Laksana Dewi Ratih dan Batara Kamajaya turun dari kahyangan. Kadangkala mereka melompat bersamaan ke udara, kemudian jatuh bergulingan di atas rumput bagaikan 2 ekor kelinci yang bermain-main. Sepintas lalu, permainan mereka memang nampak seperti gerakan-gerakan tari yang cantik mempesona. Tapi sesungguhnya, di balik gerakan itu, terkandung jurus-jurus maut yang menyebarkan bencana bagi lawan-lawannya.
Kian! Cukup Kusuma, kita istirahat dulu. Kau sudah banyak mendapat kemajuan hari ini. Terima kasih, Bi. Semua ini berkat bimbingan dari Bibi. Oh ya, Bi, aku akan turun gunung hari ini. Untuk apa? Bahan makanan kita sudah menipis. Hanya akan cukup untuk 2 hari lagi. Apakah kau masih mempunyai persediaan uang? Aku mempunyai ikat pinggang bertetes berlian. Lihat, Bi. Kus, jangan ngawur Kusuma. Mereka, para petani itu tidak membutuhkan barang-barang berharga seperti itu. Dan lagi, apa kau ingin memancing perhatian orang? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya.